Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai alat reparasi penerima radio. Materi ini dibuat oleh Imade Arke SPD, jurusan Teknik Audio Video tahun 2020. Tujuan akhir dari materi ini ialah menjelaskan jenis-jenis radio penerima, menjelaskan prinsip kerja radio penerima AM, menjelaskan prinsip kerja radio penerima FM, mengoperasikan radio, menata tuning dan penguat, merawat radio, serta memperbaiki radio. Alat yang dibutuhkan dalam pekerjaan mekanik ialah obeng yang berfungsi agar memudahkan dalam pekerjaan atau reparasi pesawat elektronika. Nah, sebaiknya persiapkan obeng dengan berbagai jenis ukuran dan macam-macamnya. Kenapa demikian? Karena agar memudahkan dalam membongkar maupun memasang kembali pesawat elektronika. Salah satu obeng yang digunakan dalam proses reparasi ialah obeng pengetriman. Jadi obeng pengetriman ini diperlukan dalam proses mengetrim. Biasanya obeng pengetriman ini pangkalnya terbuat dari plastik dan ujungnya terbuat dari plat. Selanjutnya tang lancip. Tang lancip ini memiliki fungsi untuk membengkokkan kawat atau memegang kaki komponen seperti resistor, transistor, dan komponen lainnya. Selanjutnya yaitu tang kombinasi. Tang kombinasi ini ada yang pegangannya terdapat isolasi dan ada yang tak berisolasi. Fungsi dari tang kombinasi ini beragam, bisa untuk memotong, melipat, atau membengkokkan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu solder. Daya panas solder dapat dipilih dan disesuaikan dengan komponen yang hendak akan disolder. Kenapa demikian? Karena panas yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan kerusakan pada komponen. Dan sebaliknya, jika solder yang kurang panas dapat mempengaruhi hasil penyolderan yang sempurna. Selanjutnya, alat yang dibutuhkan dalam pekerjaan pengukuran, yaitu multimeter. Di dalam multimeter ini terdapat skala pengukuran untuk mengukur tegangan DC, tegangan AC, mengukur hambatan, serta arus pada rangkaian. Di dalam multimeter ini terdapat yang namanya penyidik atau biasa dikenal dengan probes atau test lead. Jadi penyidik ini berfungsi sebagai perantara antara multimeter dengan rangkaian yang hendak diukur. Kemudian di dalam multimeter terdapat juga papan skala multimeter. Jadi papan skala multimeter ini digunakan untuk membaca hasil pengukuran. Pada papan skala terdapat skala-skala seperti tahanan atau resistansi dalam satuan ohm, tegangan yaitu tegangan AC volt dan DC volt, kemudian skala kuat arus atau DC mm ampere, dan skala-skala lainnya. Selanjutnya alat ukur osiloskop. Nah, osiloskop ini mempunyai kemampuan dalam hal-hal sebagai berikut, yaitu melihat bentuk tegangan periodik maupun non-periodik, mengukur tegangan dan arus, mengukur frekuensi, mengukur beda fase, serta sebagai penggambaran X dan Y untuk frekuensi atau gelombang. Nah, ini tampak depan dari osiloskop. Jadi penggunaan osiloskop ini terlebih dahulu harus dikalibrasi. Selanjutnya yaitu sinyal injektor. Jadi alat ini digunakan untuk
melakukan pengetesan terhadap rangkaian-rangkaian transistor atau bahkan pada komponen transistornya untuk mengetahui keadaan komponen tersebut masih baik maupun sudah dalam keadaan tidak baik. Dari penjelasan materi yang telah dijelaskan dapat dirangkum yaitu yang pertama, pesawat penerima radio sistem FM adalah pesawat penerima radio dengan frekuensi kerja lebih tinggi dari pesawat penerima AM. Pesawat penerima radio sistem FM ini dengan frekuensi menengah atau IF sebesar 10,7 MHz. Perbedaan antara sistem AM dengan sistem FM adalah antara lain pada sistem FM, frekuensi kerja lebih tinggi, membutuhkan limiter dan depasis, berbeda dalam demodulasi, serta perbedaan metode dalam mendapatkan agisi. Kemudian yang kedua, yaitu alat atau instrumen yang dibutuhkan untuk pekerjaan perbaikan atau reparasi ada dua bagian, yaitu alat yang digunakan sebagai pekerjaan mekanik dan alat yang digunakan keperluan pekerjaan pengukuran atau elektrik. Dari pemaparan materi yang telah dijelaskan, ada beberapa latihan yang dapat melatih anak-anak, yaitu yang pertama, buatlah diagram blok pesawat penerima sistem AM atau band MW dengan dilengkapi bentuk sinyal tiap-tiap bagian. Yang kedua, buatlah diagram blok pesawat penerima sistem FM dan dilengkapi dengan bentuk sinyal setiap bagian. Serta yang ketiga, sebutkan alat yang digunakan sebagai pekerjaan mekanik dan alat ukur atau instrumen yang sangat pokok di dalam pekerjaan perbaikan atau reparasi. Baik, demikian penjelasan materi untuk hari ini. Semoga anak-anak mendapatkan ilmu lebih pada hari ini. Sedikit kata-kata, tidak ada orang sukses hanya dengan mengeluh dan berpangku tangan. Jadi semangat untuk anak-anak dan semangat untuk kedepannya. Terima kasih.